saat aku kasih dan anugerah-Mu membuatku sejuk berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sejuk berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSDA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
yang ku miliki dan ku karya terbesar. Mari angkat tanganmu, katakan dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku katakan Yesus Tuhan, Yesus Engkau bukan. Sekali lagi katakan, oh harga terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Sekali lagi katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku sekali lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar adalah kami boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar adalah Engkau sudah mati di atas kayu salib gantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan oleh sebab Engkau sudah mati di kayu salib. Kami memiliki hidup dan bukan saja hidup, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Hanya Engkau juru selamat, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Mari saudara-saudara, mari kita pegang janjinya, janjimu. Ku percayakan. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang menulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Mari
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan hidup. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah. Mari angkat tangan, sembah Dia. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Mari sama-sama katakan, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidup. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, katakan, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar mereka terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar mereka terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan adalah penolong bagi semua orang yang gagal dan tak berdaya. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur pasal 145. Kita akan baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 145 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Firman Allah berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, firman Allah menyebutkan beberapa contoh kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia menjadi penopang semua orang yang pernah gagal. Firman Allah berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Orang yang jatuh berbicara mengenai orang yang gagal, orang yang merasa tidak mampu, orang yang merasa tidak berdaya. Tuhan adalah penopang semua orang yang gagal. Petrus pernah bersesumbar bahwa walau yang lain menyangkal Yesus, dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi ketika Yesus mengajak Petrus untuk berjaga-jaga di dalam doa di Taman Getsemani, ternyata Petrus tertidur. Ketika orang-orang datang untuk menangkap Yesus, Petrus dan semua murid yang lain melarikan diri dan meninggalkan Yesus seorang diri. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus tersedu-sedu. Petrus gagal dengan sangat memalukan. Ada pepatah yang mengatakan, teman dalam kesusahan adalah teman sejati. Ada pula pepatah yang mengatakan, anjing saja mengenal tangan yang memberi mereka makan. Sudah selama 3,5 tahun Petrus hidup bersama Yesus, makan nasi yang disediakan oleh Tuhan Yesus, pernah diselamatkan oleh Yesus dari maut ketika ia nyaris tenggelam di danau yang bergelora, ketika ia mencoba untuk berjalan di atas air dan sebagainya. Petrus banyak berhutang budi kepada Yesus. Tetapi sekarang ketika Yesus dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang yang dengki kepada Yesus,
Ketika Yesus paling membutuhkan seorang sahabat sejati untuk melewati detik-detik paling berbahaya dalam hidupnya, Petrus 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Lengkaplah sudah kegagalan Petrus. Menurut kebiasaan manusia, mana mungkin Yesus masih mau kenal dengan Petrus. Tetapi siapakah yang diingat oleh Tuhan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati? Firman Allah berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan pesan agar Petrus menemuinya di Galilea. Ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bertemu dengan Petrus di tepi danau Galilea, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dirinya. Dan 3 kali Yesus menugaskan Petrus untuk memberi makan domba-domba milik Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan kata lain, Yesus telah memaafkan kegagalan Petrus. Bukan hanya itu, Yesus juga masih mau memakai Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus masih mau melaksanakan maksud dan rencananya bagi hidup Petrus. Pada hari Minggu Pentakosta, dengan sekali khotbah, 1/10 penduduk kota Yerusalem bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri dibaptis. Bagi Tuhan, kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Kasih Tuhan Yesus mengubah Petrus yang gagal menjadi Petrus yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi Petrus, Ia juga akan melakukannya bagi saudara dan saya bila kita bersedia menerima kasih-Nya. Tuhan Yesus siap menerima saudara dan saya apa adanya. Tuhan Yesus siap mengangkat saudara dan saya dari lumpur kegagalan. Tuhan Yesus siap memulihkan saudara dan saya. Tuhan Yesus siap menjadikan hidup saudara dan saya mulia dan berharga di mata-Nya. Maukah saudara menerima kasih Yesus sekarang? Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Ia menjadi penegak bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Firman Allah berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Orang yang tertunduk berbicara mengenai orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Tuhan adalah penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Akibatnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Midian ini tiap tahun datang pada musim panen dan merampas ternak orang Israel, merampas seluruh hasil panen mereka dan memberikan sisa hasil panen menjadi makanan ternak mereka. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam penderitaannya, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab orang Israel dengan menampakkan diri kepada Gideon dan mengutus Gideon untuk membebaskan orang Israel. Tetapi bagaimana tanggapan Gideon? Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dengan kata lain, Gideon merasa tidak mampu untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Tuhan. Gideon begitu penuh dengan keraguan-raguan dan tidak percaya diri sampai dia berkali-kali meminta tanda walau Tuhan sudah berfirman kepadanya. Kita baca dalam firman Allah, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Walau Gideon merasa tidak berdaya untuk melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, walau Gideon penuh dengan kebimbangan dan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat bagaimana hanya dengan 300 orang saja Gideon berhasil menghalau lawan yang jumlahnya lebih banyak dan yang persenjataannya lebih lengkap dan lebih canggih. Firman Allah berkata, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Riwayat Gideon merupakan salah satu contoh bagaimana Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan adalah penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Beberapa orang di antara kita yang hadir hari ini barangkali sudah hilang percaya diri. Mungkin kau memang tidak pernah punya percaya diri. Beberapa yang lain lagi tadinya mungkin penuh percaya diri, tetapi karena mengalami kegagalan demi kegagalan, kau sekarang sudah hilang percaya diri. Dan kau menatap masa depan dengan hati yang gundah gulana. Kau bingung, sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Hari ini kau dengar firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan adalah penopang semua orang yang gagal dan penegak semua orang yang merasa tidak berdaya. Karena itu, kau memutuskan
untuk sekali lagi mempercayakan dirimu, mempercayakan hidupmu, mempercayakan segala pergumulan hidupmu, mempercayakan harapanmu kepada Tuhan dan kasih setianya kepadamu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau Bapa yang mengasihiku, Mari sama-sama. kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang Sama-sama katakan, mengasihiku, Engkau Tuhan kuasa-Mu yang mengasihiku, memulihkanku, Engkau Tuhan yang memulihkanku. hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap di jalanku, setiap Tuhan. jalanku. Amin. Mari sama-sama. Hatiku haus dan lapar. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah Kaulah segalanya, Tuhan. di dalam hidupku.
bahagiaku, Kaulah yang ku harapkan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba fadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Beberapa orang di antara kita yang hadir hari ini barangkali sudah hilang percaya diri. Mungkin kau memang tidak pernah punya percaya diri. Beberapa yang lain lagi tadinya penuh percaya diri, tetapi karena mengalami kegagalan demi kegagalan, kau sekarang sudah hilang percaya diri. Dan kau menatap masa depan dengan hati yang galau. Kau bingung, sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Hari ini kau dengar firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan adalah penopang semua orang yang gagal dan penegak semua orang yang merasa tidak berdaya. Karena itu, kau memutuskan untuk sekali lagi mempercayakan dirimu, mempercayakan hidupmu, mempercayakan segala pergumulan hidupmu, mempercayakan harapanmu kepada Tuhan dan kasih setianya kepadamu. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi
ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Engkau adalah penopang semua orang yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penegak semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Bapa kami yang di sorga, kami percaya kepada kasih setiamu kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kami percayakan hidup kami kepadamu. Engkau yang memulihkan Petrus, Engkau juga yang akan dan telah memulihkan kami. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang telah memampukan Gideon, Engkau juga yang akan dan telah memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap,
dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila saudara ada keperluan lain yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Segala pekerjaan iblis yang merusak kehidupan manusia, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga, kami mohon diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami kiranya dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami juga berdoa kepada para orang tua agar diberikan hikmat Tuhan dalam membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, kiranya Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, kantor, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan permohonan doa kita.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Buatlah jalan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737.
Tuhan Yesus memberkati. Jalan